waktu masih TK, aku sempat tinggal di daerah yang memang lumayan affluent waktu itu tempatnya. Cuman obviously rumah kita bukan bagian yang affluent gitu ya. Dan mainnya sama anak-anak di neighborhood yang memang lumayan affluent juga. Jadi mereka punya kereta api. Jadi kereta api yang kayak bener-bener panjang, gede banget. Mau pengen punya ini dong, pengen punya ini. Terus habis itu selalu bilangnya kayak, Kak, kita nggak ada uangnya untuk beli. Jadi kayak very straightforward. Tapi nanti kamu bisa cari uang sendiri kalau udah besar. Udah bisa beli sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Kondisi harus berpindah-pindah rumah, emotionally pastinya berat gitu ya. Cuman memang sebagai anak kecil menerima aja gitu. Jadi memang nggak ada sebuah penjelasan khusus dari orang tua, oh ini kita pindah rumah karena kenapa, tapi oh memang seharusnya pindah rumah karena memang rumahnya bukan punya kita gitu sih. Mungkin kalau untuk generasi milenial dan secara khususnya generasi sandwich, saya merasakannya seperti itu juga gitu ya. Karena ke Jakarta pengen jadi orang sukses, pada akhirnya pengen punya rumah sendiri, mungkin salah satu parameter kesuksesan, tapi secara bersamaan memiliki kewajiban yang masih ada di kampung juga, yaitu orang tua dan keluarga yang kalau tidak disupport mungkin ya nggak akan bisa berlanjut gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa support diri sendiri, harus bisa support keluarga juga. Yang paling frustrating adalah saat sudah lulus kuliah, baru masuk kerja gitu kan ya, dan baru mendapatkan misalnya gaji pertama gitu. Mungkin di beberapa bulan sampai beberapa, ya 1 tahunan setelah memiliki gaji pertama, tidak pernah secara full bisa menikmati gaji tersebut gitu. Karena memang oh ternyata harus ada kebutuhan rumah di Lombok yang harus diselesaikan. Karena sebagai backgroundnya orang tua kan memang wira swasta ya gitu, jualan toko, dan tokonya bukan milik sendiri. Jadi memang toko itu kalau rentalnya tiap tahunan gitu, dan tahunannya tuh bayarnya di depan upfront. Sering banget ada kebutuhan-kebutuhan yang kayak capitalnya butuh keluar banyak gitu kan. Mama WhatsApp bilang kayak, Kak butuh uang segini nih gitu kan. Nggak mungkin bilang nggak ada gitu kan, karena memang realitasnya ada karena sudah mulai bekerja. Ya memang sebagai orang tua menanyakan kapan mau punya rumah gitu kan ya, kayak udah ada tabungannya belum untuk punya rumah gitu. Itu benar-benar sempet ada saat meledak, lumayan menyesal. Cuman at the same time itu juga membuka sebuah konversasi, percakapan dengan mama juga terkait dengan kondisi gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya bisa punya rumah, orang tiap bulan aja dimintain duitnya gitu kan ya. Jadi kayak ada pernah suatu momen tersebut yang mana kayak agak lumayan make a distance dengan rumah, nggak mau ngomong dan segala macam, chat panjang curhat gitu kan, kayak kesel, telepon juga curhat kesel, tapi untuk menjelaskan kayak ya aku juga berusaha banget loh gitu. Ada usaha untuk nabung, terus bukan berarti akan langsung punya rumah gitu kan ya. Jadinya itu sih, ada momen tersebut digambarkan dengan kata susah. Beberapa bulan lalu aku sempat sakit gitu kan ya, terus masuk rumah sakit dan top of mind jangan sampai mama tahu. Basically jadi keluarga sekitar dan juga teman kerabat dekat yang membantu gitu kan ya. Cuman aku bilang kayak jangan kasih tahu mama ya gitu kan ya. Jadi kayak beneran mama nggak tahu sama sekali kalau misalnya aku sakit. Cuman anehnya mama tuh selalu kayak punya feeling. Jadi kayak nelpon, Kak gimana kabarnya dan segala macam gitu. Terus habis itu sehat kan?
Terus that time I have to lie. Tapi mama bilang kayak mama ada feeling kamu kayaknya sakit ya gitu, kayak enggak kok enggak. Jadi kayak I don't know where that came from, that bond, dan juga dia bisa ngerasain mungkin anaknya lagi sakit atau lagi kenapa. Cuman aku doing my best saat aku nggak baik-baik aja, jangan sampai mama tahu. Aku nggak pernah mikir kayak suatu saat akan mengecewakan ibu atau kondisinya kalau misalnya akhirnya mengecewakan ibu, karena that's never the option. Nggak punya pilihan itu dan nggak mau punya pilihan itu sih. Mindset itu juga yang bikin aku kayak there is always a time atau ada waktu-waktu di mana ngerasa down atau kayak I could have done better gitu. Cuman with all the condition atau semua kondisi yang aku punya dan rasakan saat ini, menurut aku sih ada hari besok untuk memperbaiki. Sama juga dulu aku inget banget kita ada di kondisi keuangan yang bisa dibilang nggak terlalu baik gitu waktu SMA, yang mana ada mobil satu-satunya yang biasanya aku pakai buat ke sekolah juga gitu. Tapi karena kondisi tersebut mama harus jual mobilnya. Terus habis itu cara mama untuk menjelaskan kayak nggak apa-apa kak, ini kan mobilnya juga bukan mobil kamu gitu kan, ini kan mobilnya mama gitu kan. Nanti kalau kamu mau beli mobil pakai uang sendiri aja. Pesan I have that power. Secara tidak langsung mengajarkan kalau misalnya kayak there's always tomorrow if you work hard, then you will get what you want. Dari dulu aku memang ingin banget punya rumah, punya space sendiri, a place that I can call, oh ini tuh punya aku dan aku punya hak mau digamanain juga tempatnya kayak gitu kan ya. Ingin punya agency gitu. Mungkin kata-katanya lebih ke agency terhadap diri sendiri dan terhadap apa yang aku bisa lakukan dengan apa yang sudah aku punya gitu ya, itu capital atau uang dan juga waktu. Jadi simbolnya adalah ya udah aku bisa beli rumah gitu. Sebuah komitmen yang sangat besar, biaya yang harus dikeluarkan juga besar, walaupun membelinya via KPR atau KPA gitu ya, tetap harus ada biaya transaksi, AJB, BPHTB gitu. Jadi kayak sempat mikir berulang-ulang kali memang mau punya rumah ini atau enggak, atau beli apartemen ini atau enggak gitu. Jadi itu kekhawatiran yang terbesar adalah komitmen dan juga kebutuhan kapital yang lumayan besar. Pada akhirnya aku pilihnya apartemen karena ngerasa kayak this is more me, dan di daerah yang menurut aku tempat yang aksesibilitasnya oke, neighborhoodnya juga oke. Mungkin lebih ke saat sudah punya apa yang dilakukan dengan space tersebut, jadi kayak membuat tempat itu menjadi lebih rumah. Properti mungkin satu udah punya apartemen satu yang sekarang ditinggalin, kedua lagi bangun rumah juga yang akhirnya bertekad dan juga ya bisa dibilang risky choice, tapi fingers crossed it's a good investment. Rumah tapak di Bali gitu kan ya, jadi kayak kata orang yieldnya bagus, jadi ya dibeli aja. Ketiga sebenarnya mungkin indirectly, tapi mama membeli rumah di Lombok yang prosesnya ya semua mama yang mengurusi, cuman ya pastinya yang harus mensupport segala proses tersebut aku juga, jadi kayak 2,5 lah ya kalau bisa dibilang. Aku nggak mau ngerasa kayak aku udah achieve semua hal gitu. Sebenarnya nggak pernah terpikirkan untuk bilang kalau semua achievementnya sudah enough, tapi looking back dan juga recently mulai ngerasa I need to be content with what I have achieved gitu, dan aku perlu lebih baik lagi kepada diri sendiri. Mungkin lebih ke situ ya. Bangga, pastinya bangga, harus bangga gitu kepada diri sendiri. Tapi at the same time humbled juga
karena ada banyak orang di luar sana yang jauh lebih sukses. Aku juga tetap mau terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Independence yang diberikan dari kecil, jadi aku juga tahu kayak, oh, I have the power to basically shape whatever future that I want gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin aku bersyukur banget sih, karena kalau misalnya mungkin dulu cara membesarkannya, mindsetnya tidak seperti itu, mungkin aku akan selalu ketergantungan misalnya gitu. Nggak pernah ada plan B di dalam kepala aku di mana kayak Abu nggak sukses itu nggak ada gitu. Jadi kayak ya emang harus sukses aja gitu. Karena banyak hal yang at stake gitu ya. I just need to make it.